Okay, before I open the presentation, please, I want to introduce myself. My name is Ika Mauhido Rayana, NPM 2021-62-12-12-12. Hello, my name is Putu Adi Akbar Nugraha. My NPM 2021-62-12-1166. Okay, my name is Iko Mauhido Prayoga. My NPM 2021-621-211-6H. Hello, my name is Detu Bili Sekarnaga. My NPM 2021-62-12-11-69. My name is Dewaridu Kurniawan. My NPM 202-162-12-1195. My name is Iputi Sadistira. My NPM 2021-62-121-210. Now, I and my group can bring a case today about the Gua Gajah and some material such as the first, ecotourism. Definition of ecotourism: attraction, benefit of ecotourism, studi case, Gua Gajah Temple attraction, Gua Gajah Temple tourism program, influencer of architecture ecotourism. And now, I will to read the definition of tourism attraction. Ecotourism. Understanding ecotourism is the external activity that actually responsible to natural fall in full. Ecotourism also empowers people live in other worlds. If a location can be used as a tourism spot, when the surrounding population feel the positive impact of ecotourism, which in turns the income of the surrounding community. Benefit of ecotourism. 1. Conservation. Ecotourism basically pays attention to some plants and environment that are already endangered. Flora and fauna that are close to rare will pay attention to ecotourism and maintain properly in order to maintain its sustainability. 2. Economic empowerment. Increase in state foreign exchange as a process of embodiment of ecotourism in various regions. Economic empowerment of ecotourism refers to sustainable development. 3. Environmental education. Education in the sense of the environmental refer to ecotourism is the addition of tourist attraction education enriched by learning in it. 4. Environmental awareness. Ecotourism can also be used as awareness in the characteristic of environmental understanding. Environmental that have natural tourism potential must be empowered to have high tourist value for visitors or tourists. Study case Gua Gajah Temple attraction. Gua Gajah Temple. Gua Gajah is derived from the word Loa Gajah, a word that appears on the state of Empu Prapanca, compiled by Empu Prapanca in 1365 AD. Gua Gajah was built in the 11th century AD. When King Sri Antasura Ratnabumi Banten came to power, this cave is used as place of hermitage, which is evidenced by the existence of niches in the cave. Go. Attraction of Gua Gajah Temple attraction. From the parking area to the Hermitage collection. Tourists must descend the stairs. This place is surrounded by shady green trees. So the atmosphere is very cool and beautiful. According
to the officer guarding this tourist attraction. The trees are hundreds of years old. Gua Gajah Ubud Tourist Complex as a wall can be seen from the stage. Uniqueness of Gua Gajah Temple attraction. 1. The entrance through the mouth of the cave is only allowed 1 person. 2. Outside the entrance there are carving and 2 guard statues. 3. The inside of the cave is in the shape of the letter T with height of about 2 meter and a width of 2 meter. 4. The left and right part of the hallway also have a niche that may have been in ancient times a place of worship, but now tourists can sit or lie there. 5. At the western end of the hall there is statue of Ganesha, and the eastern end of the hall there are 3 floors. In addition, around the cave area, there is also a lightning statue with 7 statues of Widyadari who are holding holy water. In total, there are 7 statues which are symbol of the 7 rivers in India, the birthplace of Hinduism and Buddhism. Gua Gajah Temple Tourism Program. Based on the result of interviews from Mr. Nyoman as a guide who is in the attraction at Gua Gajah Temple, because it used to be here is ashram. More or less, at that time there offer a spiritual tour where before entering the cave it is done spiritual melukat shot of the attraction Gua Gajah Temple. There is his name Tirtas Domalo. And later can also do spiritual tour by means of meditation or yoga, because in the past there was a hermitage for the king's family and hermits in the century when this place was made during the king's time in Bali, the 6th King Udayana in the years of the Renaissance in 989 AD with his son Erlangga, who after adulthood become a son-in-law in Kediri. Influence of architectural ecotourism. Positive. 1. Economic incentive to conserve and protect nature. 2. Jobs and income for residents. 3. Diversifies economy. 4. Financial support of conservation park. 5. Encourage local manufacture and crafts. 6. Enable local to learn new skill and trade. 7. Improve standard of living for locals. 8. Intercultural understanding. Next. And now I read to the negative impact. Seasonal job loss during low season. Tourism, like to international companies, local in low wage job no from the ground. Over department on tourism, inflation and the exclusive of local and owners, uniquely distributor of benefit, communication of local, culture and traditional, that light in traditional graphic and the trade. The following is the documentation of our group. So this presentation, I say thank you. Om Swastiastu. Dari mana dia, Adik?
Kami dari Universitas Sormadewa, Pak. Oh iya, ada keperluan apa mungkin? Kami ingin mencari data untuk keperluan tugas Di kampus kuliah. ya? Ya, Oh ya, silakan. Apa yang saya dapat bantu? Pak, dengan Bapak siapa namanya? Oh, Bisa saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. saya namanya Nyoman Sukadana sebagai sekretaris kelompok sadar wisata Purwokerto Gajah. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Pak, bagaimana cara mencapai objek wisata ini, Pak? Oh, ini sangat mudah sekali, yaitu bisa dengan sepeda motor, dengan bus, atau dengan jalan kaki sesuai kebutuhan seseorang. Kalau mau banyak dekat dari sekitaran Ubud bisa jalan kaki atau pakai pushbike atau sepeda gayung. Kalau dari pusat kota butuh berapa lama ya kira-kira untuk mencapai objek wisata ini? Kalau dari pusat kota itu kurang lebih karena kurang lebih 25 km itu biasanya kalau bus karena macetnya bisa 1 jaman. Kalau pakai sepeda motor kurang lebih 30 menit sudah cukup. Gitu. Apakah ada potensi atau daya tarik yang sedang dikembangkan di daerah ini, Pak? Ada itu di daerah ini selain objek wisata Pura Gua Gajah, kami mengembangkan yang namanya trekking itu dari objek wisata Pura Gua Gajah melalui perkampungan itu, dan belakang kampung kami punya banyak hutan di pinggiran Sungai Patano. Kita melakukan pengembangan trekking sampai ke religi Hulu itu yang di middle-nya. Nanti yang ada di long trip-nya itu sampai ke Puri Pejeng itu di daerah Kebu Edan, Penataran Sase itu yang terakhir. Itu yang di long trip. Program yang ditawarkan di tempat ini dan aktivitas wisata yang bisa dilakukan. Oh, yang di sini ya, karena ini aslinya dulu adalah ashram ya, kurang lebih itu kami bisa menawarkan dengan spiritual tour, di mana kita bisa menawarkan yaitu melakukan spiritual seperti melukat dulunya sebelum masuk ke dalam gua di sebelah selatan objek wisata Pura Gua Gajah atau namanya Tirtus Demade. Dan yang terakhir kami itu mengembangkan yang namanya spiritual tour dengan melakukan semedi atau yoga di sekitaran bawah yoga di sini untuk meditasi. Karena ini dulunya aslinya adalah tempat-tempat pertapaan bagi keluarga raja dan para pertapa pada abad ke-11 waktu tempat ini dibikin pada masa raja ke-6 di Bali, yaitu Raja Udayana. Beliau memerintah sejak tahun 989 Masehi sampai tahun 1900 Masehi bersama anaknya Erlangga, Marakata dan Anangkusu. Akan tetapi Erlangga setelah dewasa jadi menantu di Kediri. Apa fasilitas pendukung yang berada di daerah objek wisata ini? Fasilitas pendukung itu adalah kios-kios ya, untuk nanti ada kenangan orang bawa pulang, dan kami juga menawarkan di belakang itu ada beberapa area itu luas hutan untuk menjanjikan itu lebih sejuk di tempat ini untuk membawa kenangan pulang. Dan siapa pengelola dari objek wisata ini? Pengelola objek wisata ini adalah dari di Parda tingkat 2 Kabupaten Gianyar. Itu dari Kadis Pariwisata Kabupaten Gianyar. Apakah ada kegiatan di dalam dan di luar objek wisata ini yang menimbulkan dampak positif dan negatif untuk lingkungan sekitar? Itu selalu ya. Dampak positifnya di sini adalah warga kami di sini bisa menjajakan hasil karya seni beliau untuk menambah income seperti souvenir itu dari segi positifnya. Dari segi negatifnya sudah barang tentu yang namanya ada pengunjung, sudah barang tentu ada sampah yang pertama yang di sini adalah plastik ya. Akan tetapi di sini sudah ditanggulangi dari beberapa dari dinas pariwisata, dari dinas kepurbakalaan, dan kami dari staf pengomong yaitu Juru Mangku Gede Pura Gua Gajah, kami setiap hari menjaga tempat ini untuk melakukan kebersihan. Apakah ada usaha untuk meningkatkan dampak positif yang timbul dari objek wisata ini, Pak? Dari sekian waktu sampai sekarang
itu dulunya cuman beberapa warung, tapi sekarang sudah tersedia kurang lebih itu ada 50 warung. Itu sudah menambah di areal parkir warung-warung yang sudah ada di sebelah selatan. Kalau dulunya cuman di sebelah barat saja, itu sudah ada penambahan sejak tahun 1990. Oke, mungkin yang mewawancarai lanjutan dari teman Tian, siapa pengelola dari objek wisata di Pura Goa Gajah juga? Itu yang pengelolanya adalah dari Parkra Kabupaten Gianyar. Nah, di sini juga untuk pengelolaan di bawah itu dari segi puronya itu adalah pengelolanya sendiri, yaitu di Roman di area puro, dan di areal situs kepurbakalaan itu dikelola oleh BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Batu. Pak, sekarang saya akan menanyakan tentang kondisi dan posisi bangunan, apakah berpotensi merusak lingkungan? Kalau di sini sih karena namanya cagar budaya tidak ada yang merusak lingkungan, kecuali itu terjadinya bencana alam seperti tahun 1917 itu pada tanggal 21 Januari itu malahan bangunannya yang dirusak oleh bencana alam seperti gempa bumi. Nah, ini kan dulunya ya terjadi gempa, banyak yang runtuh juga. Selain tempat ini memang dulunya pernah hancur karena Bali ditaklukkan oleh Mojopahit pada tahun 1343 suatu penyerangan Mojopahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Itu pada saat raja kami yang ke-21 yang bernama Sri Astasura Ratna Muni Tangka. Itu gelarnya, nama aslinya itu Sri Gajah Wastra atau Sri Gajah Wahana. Baik Pak Nyaman, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Ya. Komponen arsitektural atau desain bangunan yang membantu menambah nilai dan daya tarik dari objek wisata ini bagaimana Pak? Untuk menambah daya tarik dari segi arsitektural itu tidak diizinkan oleh Dinas Kepurbakalaan karena ini merupakan cagar budaya. Ini sudah dikip sama UNESCO ya, ini heritage site, ini sudah peninggalan dunia. Kita cuma merawatnya saja. Itu untuk menambah arsitektural untuk daya tarik wisata itu tidak bisa kita lakukan di sini. Itu sudah cukup segini karena kita ini sudah dirawat oleh BPCB. Itu kita cuma ikut merawatnya saja untuk pelestariannya, untuk menambah daya tarik dari sektor ini bangunan tidak ada. Terima kasih. Yuk, Pak Man, saya lanjutkan. Apakah Pura Goa Gajah ini menggunakan gaya arsitektur kontekstual seperti modelnya gaya pembangunan yang berkonsep dari awal pembangunan sampai saat ini? Sudah barang tentu ya, sebab dulu sebelum Raja Udayana membangun tempat ini tetap ada konsep, yaitu yang namanya Miste Madya Utama, itu tetap ada konsepnya. Kalau dulu itu yang di areal Goa itu termasuk area dalam, yang ini permandian yang di tengah, yang konsep yang luarnya itu adalah di Jabo itu Trimandala dulunya. Itu sewaktu raja belum didirikan namanya pura, dulu adalah tempat pertapaan. Akan tetapi tempat ini ditemukan kembali oleh para arkeologi sejak tahun 1705 itu sudah ditemukan, kan, tetapi ini baru diproses setelah tahun 1923 oleh para arkeologi. Dan ini dibangun tempat suci yang disebut dengan nama pura atau kayangan jagat. Di sini juga memakai konsep-konsep yang tertera di dalam arsitektur Bali. Itunya adik-adik bisa lihat itu pura-pura yang bangunannya itu, pelingi-pelinginya itu semuanya memakai konsep sesuai dengan yang ada di pakem-pakem dari sebuah pura. Itu bisa diperbaharui setelah tempat ini ditemukan kembali, dan pembangunan terakhir di sini dari tahun 2013 itu pembangunan tata letak dan ruang sebuah pura itu dibangun sampai tahun 2015 Masehi. Itu baru selesai di sebelah bagian timur dari Gua Gajah. Baik Pak Man, terima kasih banyak atas waktunya. Niki
sekian dari mahasiswa Warma Dewa. Nggih. Sudah mendapatkan data-data mengenai Pulau Gawah Gajah. Nggih. Terima kasih atas waktunya Pak Man. Nggih. Nggih. Pamit. Nggih. Om Santi Santi Santi.